warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya, terbuat suatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok memberikan tugas pengarahan dan pengorganisasian relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa tipe kepemimpinan. Pertama, tipe otoriter. Dalam kemampuan kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Yang kedua, tipe laissez-faire. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. Struktur organisasinya kabur sehingga segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan pengawasan dari pimpinan. Yang ketiga, tipe demokratis. Kepemimpinannya bukan sebagai diktator. Tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya, pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu berpangkal pada kegiatan dan kebutuhan anggotanya. Dan yang keempat adalah tipe demokratis semu. Pemimpin hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersikap otoratis. Di sini saya juga akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan, kepemimpinan ialah suatu metode mempengaruhi dan potensi mengkoordinir serta menggerakkan seluruh anggota organisasi dalam dunia pendidikan. Kalau kepemimpinan pendidikan itu efektif, maka pertama, masyarakat akan mendapat bantuan dan dalam menentukan tujuannya. Yang kedua, akan terdapat hasil dan efektivitas yang lebih besar dalam mengajar dan belajar. Ketiga, masyarakat sadar akan fungsinya sebagai penyumbang yang bertanggung jawab terhadap organisasi yang produktif. Yang keempat, iklim kerja akan membantu perkembangan. Yang kelima, akan diperoleh tambahan dalam sumber-sumber yang diperlukan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. Kalau kepemimpinan benar-benar berjalan, maka akan timbul perubahan dan penyempurnaan dalam program, dalam kualitas mengajar di dalam kelas dan sifat sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sehingga dengan demikian berubah pula pandangan dan penghargaan masyarakat. Tujuan dan fungsi kepemimpinan dalam masyarakat pendidikan. Dalam dunia pendidikan, tujuan kepemimpinan dalam dunia pendidikan yakni guna mendayagunakan guru, staf karyawan, siswa, dan masyarakat untuk mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Menurut M. Anwar, dalam mewujudkan tujuan kepemimpinan di sekolah memerlukan 3 fungsi utama, yaitu 1. Merumuskan tujuan pendidikan. 2. Mendayagunakan warga sekolah meliputi guru, staf karyawan, siswa, dan masyarakat. 3. Membangun lingkungan sekolah yang dinamis, harmonis, dan nyaman. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja. Antara lain, 1. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama
dengan penuh rasa kebebasan. Kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Tiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi dan kemudian menetapkan prosedur mana yang efektif dan efisien. Keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.